Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para hadirin jemaah majelis taklim sesana Atika Amal Diakin, semalam makin kak ditok laras kirim atau kaulah untuk menyampaikan kalimat atau kalimat tain kak ditok semakin memasuki bulan Dzulqa'dah. Kita ditok mau kata kalik tanggal awal, kita ditok tanggal malam tanggal 2 bulan Dzulqa'dah. Kita ditok ampun meninggalkan 1 bulan yang lalu, meninggalkan bulan yang penuh suci. Kita ditok bulan suci Ramadan sekadimah. Jika kita melaksanakan amaliyah nang bulan suci Ramadan, kak dintok pahala pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menjalankan kewajiban Ramadan, juga banyak umat muslim kak dintok melaksanakan amaliyah sunat. Iki kak dintok arofaakin sholat sunnah, arofaakina zikir ke Allah, arofaakina maus qiraatul Quran, saya kenal dengan tadarus. Malah moga kegiatan amaliyah sholat kak dintok itu rusakina sampai nang bulan mangken, nang bulan Dzulqa'dah kak dintok. Sedikit abdinah nang mangke bulan nang kepangkian nang mangke kak dintok akan sedikit akan menyampaikan tentang bagaimana orang-orang yang berpaling terhadap Al-Quran. Kak dintok, Al-Quran merupakan kalam Allah yang qadim, kita ditok yang kekal abadi sampai yaumil qiyamah. Al-Quran merupakan pedoman hidup ulaban ajudan seterusnya untuk dijadikan sumber hukum sebagai umat Islam. Al-Quran merupakan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena kak dintok Al-Quran kak dintok harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh Allah. Walaupun Al-Quran yang asli kak dintok berada dalam Lauhil Mahfuz, namun Al-Quran sebagian atas dunia kak dintok tetap menyerupai, menyamakan dengan Al-Quran seampun berada dalam Lauhil Mahfuz. Karena ampun tertulis dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan tak oleh nyeting kecuali orang-orang yang bersuci. Mengutip dari surat Toha kak dintok, firman Allah dalam surat Toha kak dintok, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'radu, barang siapa yang berpaling kepon Gusti Allah an dzikri, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tidak kadintok memperoleh kehidupan sesempit. Orang yang berpaling dalam Al-Quran karena banyak kesibukan lo sempat maus Al-Quran lantaran sibuk dengan atas dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kelakuannya, sibuk dengan nikah, sibuk dengan gangster. Kalau kita berbicara sibuk, segera mereka sibuk. Tapi bagaimanapun juga kita harus mempunyai kesempatan untuk ngapain pun, untuk Al-Quran dibaca dan diamalkan. Karena dalam surat atau hakalan di telepon, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, berkulaban ajudan setajah pekan eko kolong yaumal qiyamah
nang hari kiamat akmah dalam keadaan buta. Kenapa? Karena kita disibuk karena betul nang atas dunia kak dinta lo sempat mau Al-Quran pas ada bu kolah Rabbi lima hasyartani ya Rabbi kadina apa kula mi kolong dalam dengan orang-orang dibangkitkan kolong giring kalaban kemudian orang kolong kalaban orang yang buta waqad kuntu basira padahal kula gak dintok betul di atas dunia kula gak dintok bisa melihat ya apa karena betul di atas dunia tak pernah maus Al-Quran. Alhamdulillah kentok pun banyak saya maus wa kadzalika ada ke ayatuka qala ada Gusti Allah qala kadzalika atatka betul tentang ayat Allah ada tentang ayat fanasi dah maka benokah di Al-Quran. Jadi kehidupan yang dunia kak itu bukan manusia kodi dan itu bukan hanya yang dunia tapi kehidupan ini kok sampai yaumil dia sampai dengan akhirat. Tekon yang dalam firman Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nikah pun jelas. Manusia nikah dijadikan dari tanah. Wa fiha nu'idukum dan abadi oleh ketika sedah kulaban adunan saja abadi oleh tanah. Wa minha nukhrijukum dan keluar oleh nukhrijukum taratan. Keluar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai yang berbiaya. Ketika kula dibangkitkan mun kula berajudan saja karena faktor cinta senang di Al-Quran, insyaallah kula berajudan saja Al-Quran bisa memberikan pertolongan di kula berajudan saja. Kita cinta kepada Al-Quran, kita senang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat, banyak sholawat kepada Rasulullah, bukti sebagai bukti kita senang kepada Rasulullah. Maka suatu saat nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berganti pertolongan kelaban baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aina ummati makan umat, aina ummati kata kon Rasulullah, aina ummati kema umatku kapan Rasulullah. Maka ketika mahalul qiyam kulaban ajudan saja jabunah Hadrat Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin manabih mahalul qiyam pejamkan matum matana matum ya Allah ya Rasulullah abdina kerong da ajunan patamawaki papangki aki abdina taro apangki da ajunan. Ini nomor saya nomor 2 ya Allah ya Rasulullah aku aki abdina umat ajunan ya Rasulullah aku aki abdina sebagai umat ajunan ya Rasulullah. Saya kabeh telok ya Allah berilah abdina syafaatmu ya Allah ya Rasulullah, paringnya abdina syafaatmu, paringnya abdina pertolongan supaya kelak nanti ketika dibangkitkan nanti kula tak bingung iki gak dintok tidak seperti gak dintok seperti tidak ada keadaan buta berpolong karena orang-orang yang berkat waktu sebagaimana firman Allah yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda pagi di hari itu akan manusia akan dibangkitkan polong kelaban orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para alim ulama, cinta kepada orang yang kekasih Allah. Karena senang kita ada kelakuan para
para kekasih Allah seperti semanten gak itu senang dek lakona para alim ulama iki gak itu bekal ibu polong apa ki di jauh dari kiamat karena para alim ulama para orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Teguna kabur disyakes ajukan jong keku engkok keku ketika di hari yaumil kiamah sengkok nanti bendera biru mereka ada bendera entre sengkok maju bendera kalaban para alim ulama bendera biru yang tidak itu bendera NU pasera tang santre saya keluar dari NU sengkok tak tanggung jawab pakai dan adina Allah artinya tak bahas dengan NU cuman tak itu berarti seorang wali seorang ulama ini ke oning cek makin bekal sebekan bertengah itu oning bahwa ada hari pembangkitan hari siapa polong hari siapa jaga oleh Allah Subhanahu wa taala siapa polong yang hari masar dan gak kimah pula bangsa dan bingung pula gak kamar menghadap kemana saya bingung pasti mungkin mulok apa kita lakukan para ulama makanya kulaban ajudan saja pesanan dari Al-Quran pesanan mengawas Al-Quran pesanan dari para alim ulama supaya kulaban ajudan saja pakai popolong kalaban walina Allah kita senang kepada alim ulama seperti anjingnya Ashabul Kahfi tak lintok masuk surga lantaran senang kepada Ashabul Kahfi walinya Allah yang tidur 309 tahun semutnya Nabi Sulaiman bilisnya Nabi Sulaiman tak lintok masuk surga lantaran bilis tak lintok patuh dan senang ke Nabi Sulaiman ikannya Nabi Yunus nikah masuk surga lantaran karena senang gak Nabi Allah untanya Nabi Soleh masuk surga lantaran senang gak Nabi Soleh kekasih Allah masuk surga dan Allah Subhanahu. Begitu juga kulaban ajudan saja pesanan gak Al-Quran senang gak Rasulullah senang gak para alim ulama kita ditok mantar moga ulangnya ngeler ali dan syafaat dari baginda Nabi dan juga keringan rahmat dari Al-Quran keringan rahmat dari para alim keringan syafaat dari pertolongan dari para alim ulama ini kan dahsyatnya Al-Quran Rasulullah bersabda man qara Al-Quran fastadhar barang siapa yang maus Al-Quran fastadhar maka sampai menghafal Al-Quran fahallahu halalahu maka menghalalkan orang pasti halal kita dalam Al-Quran wa haramahu dan mengharamkan apa si haram dalam Al-Quran adkhalahullahu maka masukkan kepadanya Allah pasti Allah al-jannah tajak surga bukan hanya nikah masuk dari fasyafa'ahu fi asyuratin maka Al-Quran apa yang syafaat kepada orang yang menghafal itu fi asyrin min ahli baitihi dalam 10 keluarganya pun Al-Quran apa yang syafaat itu 10 ayo sarif keluarga saya masuk 10 sarif bisa kok Allah yang tasah walaupun nikah termasuk orang yang wajibat lahuna walaupun nikah berenang soal neraka iya tasah ini kan akibat akibat syafaat Al-Quran kalau bisa kita menghafal Al-Quran di paling tidak dibaca mau sampai lupa untuk maus Al-Quran agar supaya kuluban ajudan sejadah mendapatkan syafaat ekon dari Al-Quran
Karena mau jelas tidak nikah tak dari tersebut Allah. Karena orang selopah di Al-Quran kak dintok kak dintok ayat wa nahsyurul yawma yaqdi a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta membuta tak tambah adulan stage tak oleh ulama saya arum kono tak oleh karena abek nikah dalam keadaan buta. Nah untuk bil moga-moga adulan stage kalau kolong akan para ulama kekasih Allah pengen syafaat dari Al-Quranul Karim. Kita sebagai manusia gak dintok harus memberikan manfaat dan sesama manusia. Sebagaimana khairun nasi anfa'hum linnas, paling orang manusia ini kok si bisa ambil manfaat dan sesama manusia. Agar supaya apa? Agar supaya kuduban ajudan sekeja hidup dengan atas dunia gak dintok tidak rugi. Mungkin termasuk di antara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 6 perkara yang merasa gejala rugi. Engke kada tok sitatu asyahunah ghoribatun min sittati mawadi. Beda 6 perkara saya merasa asing dan dalam perkara tersebut. Pertama, al-masjidul gharibun fiha baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid merasa asing di mana masjid ada dengan tanah-tanah kaum la yusalluna fihi, yang di mana masjid mereka ada orang seasolat. Masjidnya megah bagus tapi dengan tanah-tanah kaum masjidnya tidak ada yang sholat. Mereka termasuk di antara orang syuruk. Yang kedua, wal mushaf ghariban min fazli qaumin la yaqra'una fi. Al-Quran merasa asing dalam tempatnya kaum sekadimah la yaqra'una. Al-Quran itu dibuat pajangan. Al-Quran dibuat pajangan. Tak bisa baca. Allah pun sabar. Ini kan ngereng apa? Bukan lim nafsi. Mungkin tak dintok dibiasakan walaupun dan di mana waktu-waktu walaupun hanya 1 lembar, separuh lembar, 1 mekra dan kita menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tak dintok menjadi panjangan. Sekabeh tolok wal Quran gharibun fi jawfil fasik. Al-Quran menjadi asing. Sekaimah Al-Quran itu hidup di tengah-tengah orang fasik. Orang fasik ini kan apa? Orang fasik itu orang yang tidak taat kepada Allah. Gimana nggak taat kepada Allah? Berarti ini kan dalam lalai kepada Al-Quran. Kalau dalam peduli, aku membaca Al-Quran, kalau aku dari umpama. Namun orang yang fasik, moga-moga sudah termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Nomor 4 jika dintok wal mar'atul muslimah sholih gharibatun fi yadi rajul zalim sayyul khuluq. Orang dinek semuslimah sebagus akhlaknya berdiri tangan-tangan orang laki sedolim sejuga akhlaknya. Contohnya orang laki, orang binek muslimah. Contoh ini tidak dintok seperti Siti Masito, hidup di sebagai apa? Tukang sisir putri Fir'aun, masuk dalam kerajaan, khodamnya dalam kerajaan Fir'aun. Di situ dikelilingi orang-orang yang seorang dolim. Ketika itu, tapi masih toh seta, betul apa
nabaikon dimasukkan ke dalam wajan yang panas yang kita bentok sampai Siti Masyidah kadintok dimuliakan oleh Allah Sayyidina kadintok ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ngeding beuna kopura Siti Masyidah. Atah jadi malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, man tilkal maqbar ya Jibril. Kopura saya dan ya Jibril. Nekah kopura Siti Masyidah ketika Masyidah hidup di masa Fir'aun. Kopura nekah Rok'om ngeding kalau Rasulullah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Tidak benar. Kemudian termasuk di antara yang kelima itikad itu warrajul muslimus salih gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq. Itikad itu seorang laki muslim soleh merasa asing itikad itu berjuang tengah-tengah seorang perempuan sejubaan kata. Itikad itu dicontohkan kepada Nabi Allah ketika Nabi Nuh kadintok menyebarkan dakwahnya. Nabi Nuh banyak ditolak oleh kaum-kaum Ekon karena istrinya Nabi Nuh nikah adukung ikut kepada penguasa-penguasa di luar Nabi Nuh, termasuk istrinya Nabi Nuh nikah tidak taat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tak sabar ya Allah, ya Allah, gue tak sabar ya Allah, sampai nyokon ya Gusti Allah, gue tak kuat sudah menghadapi kaum-kaumnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala apareng sampai apareng banjir. Mereka pakor ada beli kapal perahu di tengah-tengah perkampungan sampai anak daripada Nabi Nuh itu saya namakan anak itu sampai tenggelam. Ini kan termasuk seorang Muslim yang merasa hidup soleh ada di seorang perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak didukung. Kemudian wal alimu gharib baina qaumin la yasma'una ilaih, termasuk orang alim gharibun merasa asing baina qaumin la yastami'una ilaih. Ini kita bentuk orang alim, orang yang berpengetahuan tinggi tapi merasa asing, la yastami'una apa-apa dakwahnya mereka tak ikan ngaki kalaban orang apa dan seterusnya apa tak ikan ngaki kalaban orang. Nah ini kan itu yang muka-muka dan hidup menjelang Kak Ito, insya Allah tidak ada yang seperti Kak Ito. Sudah sejenak ampun seman makan Kak Ito, ampun seman orang sejenak, ampun oning saja, ampun pintar. Islam sudah menyebar kepada seluruh dunia. Ampun orang, ampun ngerti sederhana baik punya dasar keislaman sederhana pos sehingga sederhana dapat membedakan mana yang ini baik, mana yang ini yang tidak baik. Saya moga-moga ulaban ajudan saja yang syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kengena Nabi pun kengena maunah, kengena syafaat juga dari Al-Quranul Karim, sehingga ulaban ajudan saja cinta terhadap Al-Quran.
mungkin hanya nikah saya bisa sampai yakin sekonek saos. Moga-moga bisa bermanfaat. Bagaimana kula beradu dan sejajar bisa cinta kepada Al-Quran dan bisa menyempatkan diri kula beradu dan sejajar walaupun disibuk apapun kita menyempatkan diri untuk kita ingat berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu menjadi bagian dari kita, menjadi kebiasaan kula beradu dan sejajar maos Al-Quran sehingga kita mendapatkan syafaat bagi yaumil qiyamah disyafaati oleh Al-Quranul Karim sehingga kula setuju diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian kurang lebihnya nyuwun seporah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.